Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Sinta Wijayanti, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Medikal Bedah. Saya merupakan salah satu dosen pendidik di Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1 yang berada pada semester 3 Prodi D3 Keperawatan Stikes Pancabakti, Bandar Lampung dengan kode mata kuliah 21WAT 502 dengan bobot SKS 3 SKS dengan rincian 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Deskripsi mata kuliah ini yaitu menguraikan tentang konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintah dalam penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program pemerintah dalam penanggulangan penyakit infeksi endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep, peran, serta asuhan keperawatan mengenai yang pertama, konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Yang kedua, peran perawat medikal bedah dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tentang pengelolaan penyakit tropis. Yang keempat, tentang pengelolaan penyakit infeksi endemis. Yang kelima, tentang pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, pengelolaan pasien gangguan kebutuhan oksigen patologis pada sistem pernapasan dan kardiovaskuler. Yang ketujuh, pengelolaan pasien gangguan kebutuhan cairan patologis pada sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang kedelapan, pengelolaan pasien gangguan kebutuhan nutrisi patologis pada sistem pencernaan dan gangguan metabolik endokrin. Dan yang kesembilan, pengelolaan pasien pada gangguan eliminasi patologis pada sistem pencernaan dan perkemihan. Pada proses pembelajaran pada video ini dilakukan pada materi ajar bagian teori, yaitu asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan cairan patologis pada sistem perkemihan, pada kasus gagal ginjal kronik dengan hemodialisis. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan dengan pendekatan student centered learning dalam proses pembelajaran, di mana perkuliahan ini dilakukan secara sinkronus dengan tatap muka di ruang kelas dalam menyampaikan materi teori. Selain itu, dilakukan proses asinkronus di mana mahasiswa diminta untuk melakukan pembelajaran mandiri melalui portal LMS kampus e-learning.pancabakti.ac.id yang membantu memfasilitasi mahasiswa dalam mendapatkan modul perkuliahan, kasus pemicu, dan video tutorial praktikum. Penilaian pada mata kuliah ini dilakukan secara teori, praktikum, sikap, dan penugasan dengan masing-masing bobot penilaian. Pada penilaian teori 40%, penilaian praktikum 40%, penilaian sikap 10%, dan penilaian penugasan 10%. Demikian penjelasan dari saya dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat. Jadi hari ini bisa menerima mata kuliah KMB pada pagi hari ini dengan baik. Supaya kita semua bisa menerima mata kuliah ini dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan dipimpin Leslie. Grup siap. Cut.
Sebelum mengawali perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang pada pertemuan ke-9 ya, kita tentang asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan. Sebelum mulai hari ini, saya mau absen dulu. Kelas ini masuk semua atau tidak? Masuk semua? Oke, saya sekalian absen. Adinda Monika? Ada? Yulia? Untuk di kelas ini hadir semua ya? Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembelajaran. Pembelajaran hari ini tadi tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan cairan. Nah, di sini ada konsep cairan, ada penyakit yang dipengaruhi oleh gangguan kebutuhan cairan, lalu ada gagal ginjal kronik, ada penyakit gagal ginjal kronik dengan hemodialisis, dan nanti kita lihat asuhan keperawatan pada pasien hemodialisis. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita lakukan pretest dulu. Jadi kita kuis dulu pretest. Kemarin sudah dibagikan koleksi pennya, link untuk pretest, bukan kuisinya, semua silakan buka. Keluarkan handphonenya atau yang pakai tab atau laptop juga boleh. Siap ya? Oke. Berikut yang termasuk penyakit yang dapat menyebabkan gangguan kebutuhan cairan adalah yang benar 18 orang. Oke, kita mulai. Jenis-jenis terapi pengganti ginjal. Siapa kita lihat leadernya ya? Masih Jihad. Oh sudah. Yang benar cuma 4 orang ya. Kecuali terapi hemodialisis pernah dengar? CAPD? Transplantasi ginjal? Oke, pertanyaan terakhir. Siap apa enggak? Oke, selanjutnya manajemen cairan. Siapa? Oke. Besok lagi kita main. Nanti ada proses ya. Jadi di sini yang paling benar itu monitor intake output ya, manajemennya, bukan monitor suhu tubuh, monitor urium, apalagi monitor ya. Oke, kita mau lihat leadernya siapa? Mita nomor 1, Jihan nomor 2, dan Mita nomor 3. Mau ganti nama ini jadi nama kalian? Jadi perhatikan nanti kuliah hari ini. Nanti akan ada pertanyaan lagi supaya nama itu berubah ya. Oke, kita belajar tentang konsep cairan. Cairan itu adalah benda cair yang berada di dalam tubuh yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau homeostatis. Jadi keseimbangan yang ada di dalam tubuh. Selain itu, cairan adalah air yang berada di dalam tubuh. Dia bersifat elektrolit ataupun non elektrolit. Yang elektrolit tahu nggak? Masih ingat? Ada natrium, kalium, kalsium, magnesium, fosfat, bikarbonat, dan lain-lain. Nah, cairan dalam tubuh itu terbagi menjadi apa aja? Cairan intraseluler dan cairan intraseluler. Intraseluler itu dia berada dalam tubuh 2/3-nya. Sepertiganya cairan ekstraseluler yang terdiri dari cairan interstisial, intravaskuler, transseluler, dan cairan limfe. Jadi cairan interstisial itu berada di antara sel. Kalau yang di intravaskuler berarti dia di dalam pembuluh darah. Yang transseluler dia berada di tempat khusus, yang cairan limfe dia berada di pembuluh limfe. Nah, pengaturan cairan tubuh itu dari keseimbangan air dan pengaturan osmotik. Dia dari hipotalamus, hipofise yang nantinya akan disimpan ke tubuh ginjal oleh hormon antidiuretik. Jadi hormon ini dihasilkan oleh hipotalamus, disimpan pada hipofise yang nantinya dikeluarkan oleh tubuh ginjal. Biasanya hormon ini akan mempengaruhi kita. Kalau kita kekurangan cairan, biasanya kita akan merasa apa? Dehidrasi. Kalau dehidrasi pengen apa? Jadi rasanya haus ya. Lalu keseimbangan natrium dan volume. Jadi natrium itu dia akan disekresikan oleh ginjal dan diatur. Natrium itu dia akan mengatur volume cairan dalam tubuh.
zat sampah dan cairan dalam tubuh. Nah, dia akan difiltrasi dulu cairannya itu. Oh, cairan ini masih disimpan oleh tubuh atau menjadi zat sampah yang akan dikeluarkan oleh tubuh bersama apa? Kalau ginjal mengeluarkan apa? Zat sisa melalui urin. Jadi urin biasanya ada yang berbau ya, bau dan sebagainya, itu adalah hasil filtrasi itu. Jadi cairan elektrolitnya atau sampah-sampahnya keluar dalam tubuh. Nah, mungkin kita sudah mereview ya sedikit tentang cairan dalam tubuh ya. Nah, sekarang cairan itu masih ingat gak? Ada di sistem apa? Siapa yang mau tunjuk tangan? Yang ingat? Boleh tunjuk tangan? Aku saya. Nadila ya? Nama saya Nadila Safitri, NIM 2229772. Jawabannya adalah sistem perkemihan. Di sistem perkemihan. Oke, silahkan duduk Kak Nadila. Selanjutnya, sistem perkemihan itu masih ada yang ingat gak? Terdiri dari apa aja? Siapa ada yang mau tunjuk tangan? Silahkan. Perkenalkan, saya Doni Arya Saputra, NIM 22936. Sistem perkemihan terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Nah, silahkan duduk. Masih ingat ya? Masih ingat gak? Ginjal yang seperti apa? Seperti kaca? Di bawah ginjal ada saluran ya? Namanya apa tadi? Salurannya satu atau dua? Dua, karena ada ginjal kanan dan ginjal kiri. Ureter, lalu kandung kemih biasanya tempat apa? Pada urin, lalu dilanjutkan ke uretra, sehingga cairan bisa keluar dalam bentuk urin. Oke, selanjutnya penyakit yang mempengaruhi kebutuhan cairan itu gagal ginjal. Gagal ginjal terbagi menjadi dua, ada gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Gagal ginjal akut itu biasanya terjadi sangat cepat, bisa 1, 2, 3 hari, beberapa hari, atau sampai beberapa minggu langsung terjadi. Misalnya pasien infeksi sehingga menginfeksi ginjal dan ginjalnya pun ikut rusak, glomerulusnya terinfeksi, jadi mengganggu untuk filtrasi di dalam ginjal. Lalu ada juga gagal ginjal kronik. Bedanya kalau gagal ginjal kronik dia sudah terjadi lebih dari 3 bulan dan dengan tanda-tanda yang muncul lainnya. Nah, tanda-tanda gejala pada gagal ginjal itu yang pertama ada anemia. Kenapa bisa anemia? Karena ginjal itu mengatur pengeluaran hormon erythropoietin. Nah, hormon itu yang menghasilkan hemoglobin, sehingga pasien bisa menyebabkan anemia karena erythropoietinnya tidak terpenuhi. Lalu ada mual muntah. Biasanya kan tadi ginjal fungsinya untuk memfiltrasi dan mensekresi toksik dalam sisa zat toksik dalam tubuh. Nah, sisa zat yang tidak keluar itu akan menumpuk di dalam tubuh ikut aliran darah. Dia biasanya berbentuk ureum dan kreatinin. Nah, peningkatan ureum kreatinin itu sindrom uremik biasanya menyebabkan pasiennya merasa mual dan muntah. Lalu selanjutnya edema. Karena tadi ginjal kan dia sistemnya untuk sekresi pengeluaran cairan, pengaturan natrium yang akan mengatur volume cairan dalam tubuh. Karena rusak, sehingga cairannya tidak bisa keluar dan menumpuk di dalam tubuh sehingga menjadi edema. Edema itu bengkak-bengkak ya. Yang pertamanya ada di ekstremitas bawah sampai nanti ke ekstremitas bagian atas sampai ke dada. Kalau sampai ke rongga dada, dia masuk ke dalam paru-paru, pasien bisa nyeri dada, menekan jantung atau bisa menyebabkan sesak napas. Lalu gatal di kulit. Nah, sekresi dalam tubuh juga lewat keringat lewat kulit. Nah, sehingga dia bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit karena pengeluarannya tercampur dengan ureum tadi. Lalu pasiennya biasanya susah untuk buang air kecil. Lalu penata laksanaannya. Nah, karena ginjal udah rusak, dia bersifat irreversibel, sehingga dia membutuhkan terapi konvensional atau terapi pengganti untuk ginjalnya sendiri. Yang pertama ada hemodialisis. Kalau hemodialisis ini cairannya difiltrasi oleh mesin, kalau CAPD difiltrasi oleh rongga perut, jadi peritoneal. Peritoneal ini rongga perut. Jadi di dalam perut nanti dilakukan pemasangan untuk sambungan CAPD. Jadi setelah jadi bisa dipakai untuk melakukan peritoneal dialisis. Lalu ada transplantasi ginjal. Jadi seseorang bisa melakukan donor ginjal atau transplantasi ginjal terhadap orang lain. Tapi itu harus dilakukan pemeriksaan dulu, cocok
enggak ginjalnya untuk orang tersebut. Lalu hemodialisis, pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Ada yang masuk ruang hemodialisis? Belum ya, nanti kita ketemu di praktek klinik KMB 1. Jadi di sini hemodialisis ini nanti akan dilakukan filtrasi, proses kalau bilangnya sih cuci darah ya. Darahnya akan masuk ke dalam mesin hemodialisis, ditarik, masukkan ini namanya dialisa, penyaringnya dia filtrasinya di sini, lalu nanti darahnya akan disaring masuk ke dalam mesin. Nanti akan dikembalikan lagi ke dalam tubuh pasien. Jadi hemodialisis itu pengobatan bagi pasien gagal ginjal tahap akhir. Jadi pada stadium 5, ya stadium tahap akhir itu stadium 5. Jadi, tapi dia hanya terapi pengganti supaya kualitas hidup pasiennya menjadi baik, bukan semakin menurun. Karena ginjalnya kan rusak, ginjalnya rusak. Kita setiap hari makan dan minum kan, nggak mungkin kita nggak makan dan tidak minum. Jadi ada asupan cairan, ada asupan makanan yang dalam tubuh yang nantinya dikeluarkan oleh sistem ekskresi yang tadi salah satunya ginjal. Karena ginjalnya rusak, jadi terapi hemodialisis supaya kualitas hidupnya tetap optimal, pasiennya bisa tetap melakukan kehidupan. Nah, supaya lebih optimal lagi, walaupun pasiennya cuci darah atau hemodialisis, itu pasiennya harus punya rasa yang tumbuh pada diri pasiennya sendiri, yaitu dia harus merasa patuh pada hemodialisis tersebut, sehingga harus dijaga kepatuhan pasiennya sendiri dalam menjalankan terapi hemodialisis. Pasien yang tidak patuh itu biasanya akan meningkatkan apa? Resiko komplikasi yang pertama. Pasti akan timbul komplikasi dari penyakitnya sendiri. Selain itu, pasien juga dapat menyebabkan dirawat inap ulang. Nah, menurut jurnal ini ada jurnal, penulisnya saya sendiri. Menurut jurnal di Elsevier ini, bahwa analysis of the factor affecting the hospital readmission incidence of hemodialysis patient in Bandar Lampung. Jadi ini terjadi di Bandar Lampung, yaitu ada di Rumah Sakit Abdul Muluk. Waktu itu saya lihat ya. Di sini pada 111 orang yang sering dilakukan rawat inap. Jadi salah satu faktornya itu ada di sini ada anemia, ada kepatuhan hemodialisis, dan ada dukungan sosial. Biasanya yang menyebabkan pasien menjadi rawat inap ulang. Lalu asuhan keperawatan pada pasien hemodialisis. Yang pertama kita melakukan apa? Pengkajian, lalu diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kajian itu kita riwayat kesehatan pasien. Yang tadi ada riwayat kesehatan secara keseluruhannya ya. Jadi biasanya pada pasien gagal ginjal atau pasien dengan gangguan kebutuhan cairan, keluhannya apa? Yang berhubungan dengan cairannya. Biasanya dia mengalami bengkak-bengkak atau sesak di dada atau nyeri dada. Lalu pemeriksaan fisik, inspeksi, auskultasi, palpasi, baru berfungsi. Saya tampak dulu sebentar. Yang pertama adalah inspeksi. Inspeksi dulu. Diinspeksi pada kulitnya, apakah ada ruang, apakah tugornya. Kita cek. Di sini kita lakukan inspeksi abdomen. Sudah inspeksi. Ini di palpasi ya. Ini videonya kelengkap ya. Dia urutan palpasi ginjal itu kita mengangkat bawah pasien, diangkat di bagian punggung bagian belakang, baru kita tekan dari atas. Ya. Nanti kita akan melakukannya di bagian kanan dan kiri, lalu kita perkusi bagian belakang ginjal, terus ke kanan. Baru di bagian resitalnya. Lagi nanti bisa melihat tonton, saya bagikan link YouTube-nya. Nanti bisa nonton di rumah. Selanjutnya kita lanjutkan ke diagnosa keperawatan. Nah, pada pasien dengan gangguan cairan itu biasanya diagnosanya resiko ketidakseimbangan cairan. Nah, karena dia diagnosanya resiko, tidak ada tanda objektif dan subjektif. Tapi ada faktor resiko dan kondisi klinisnya, yaitu dengan penyakit ginjal. Selanjutnya perencanaan. Kalau menurut SLKI dan SIKI, perencanaannya tujuannya untuk menjaga keseimbangan cairan pasien. Jadi baik. Lalu intervensinya manajemen cairan. Manajemen cairan itu ada monitor status hidrasi, monitor intake output, berikan asupan yang sesuai kebutuhan, edukasi kepatuhan cairan, dan kolaborasi pemberian diuretik. Diuretik itu obat untuk membuat pasien bisa PAH. Dia menarik cairan ke dalam tubuh ginjal sehingga ginjal bisa mengeluarkan cairannya melalui sekresi atau urin.
Nah, selanjutnya dari implementasi, kita melakukan intervensi yang sudah direncanakan dan evaluasi. Evaluasinya dengan SOAP. S-nya apa? Subjektif. O-nya objektif. T-nya analisis. Jadi kita evaluasi subjektif pasiennya. Kita bandingkan dengan keadaan sebelumnya. Objektifnya juga kita cek. Lalu kita analisis. Kita tuliskan dulu subjektifnya atau objektifnya apa. Lalu kita analisis ya. Setelah dianalisis, ternyata intervensinya harus dipertahankan atau sudah selesai. Ya. Lalu baru direncanakan intervensinya berhasil atau tidak, lalu direncanakan berikutnya akan melakukan apa pada hari berikutnya. Intervensi apa yang mau diberikan. Nah, sekarang tadi kan ada monitor cairan pasien ya, dengan menghitung intake dan output. Intake itu apa aja? Ada minum, ada infus, ada air metabolik yang memang ada dalam tubuh dengan rumus 5 ml per kilogram berat badan. Lalu di sini intake itu bisa juga misalnya obat pemberiannya berapa cc, misalnya 100 cc atau sehari ada 3 jenis obat yang dalam diberikan 3 kali. Misalnya satu kali pemberiannya 10 cc, 3 jenis obatnya 30 ya berarti ya. Terus sehari 3 kali bisa 10 cc, berarti bisa dimasukkan ke dalam intake. Lalu output itu ada dari muntah, kalau muntahnya muntah cair bisa dihitung berapa keluarannya, atau misalnya pasiennya pakai selang NGT. Tahu selang NGT kan? Biasanya kan untuk pemberian nutrisi. Kalau pada pasien-pasien tertentu biasanya dia mengeluarkan cairan dari lambungnya, itu bisa menjadi output untuk perhitungan balance cairan. Lalu urinnya masih keluar atau tidak, dan itu dihitung. Lalu IWL-nya, IWL ini irreversible water loss, itu air yang keluar dalam tubuh ya, yang tidak disengaja, itu hitungannya 15 kali berat badan. Dan misalnya pasiennya dengan peningkatan suhu tubuh, rumusnya ditambahkan dengan jumlah peningkatan suhu tubuh tersebut. Jadi suhu tubuhnya berapa? Misalnya 38 dikurang normalnya 37,5, dan dikalikan. Oke, di sini selanjutnya kita akan hitung langsung ke praktek kita langsung coba menghitung balance cairan. Di sini ada soalnya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Lanjut Nafisya. Sambil coba ya, kita berhitung. Lalu tinggi tekanan darah dan lain-lain ini tidak mengalami peningkatan suhu tubuh, jadi tidak apa-apa karena kita langsung ke fokus cairan. Pasien minum sebanyak 6 gelas. Minum. Boleh? Kamera minum ya. Minum 6 gelas per hari. Nah, 1 gelas berapa? 200. Oke. 6 dikali 200 cc sama dengan 1.200. Oke. Tadi kita nyari intake kan ada minum, ada infus, pasiennya tidak terpasang infus, jadi kalau saya dihitung ada air metabolik. Metabolik itu 5 dikali 5 dikali ya. AM air metabolik 5 dikali 50 ya. 5 kali 50 berapa? 250. Jadi totalnya berapa intake-nya? Minum sama ini ya berarti. Yang pakai infus. Ya. Jadi berapa totalnya? Ini baru intake. Lalu sekarang outputnya pasien BAK 200 cc. BAK 200 cc. Lalu selain BAK apa lagi dari output? IBM. Pasiennya ada peningkatan suhu tubuh? Coba lihat suhu tubuhnya 37 derajat lama. Berarti IBM berapa kali IBM 15 dikali apa dibagi? Dikali dibagi. Enggak, betul. Jadi balance cairan CC sama dengan I dikurang O dikurang O. Berapa? 200. Cairannya kelebihan apa kekurangan? Minus apa plus? Enggak, 450 ini plus apa minus? Plus ya? Intake dikurang 1450 dikurangi 750 berapa? 0 12 kurang 7 jadi 700. Positif apa negatif? Positif. Dia nggak berhutang kan, jadi
pada pasien dengan gangguan cairan harusnya beres cairannya seimbang. Sebelum kita masuk ke kuis, ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Sutia dengan NIM 222928. Izin bertanya Bu, jika pada pasien sudah dihitung intake outputnya, lalu bagaimana cara kita untuk menghitung kebutuhan yang ada pada pasien tersebut? Jadi kalau pasiennya tadi sudah dihitung ya, silakan dulu. Balance cairannya tadi sudah dapat, terus menentukan buat si pasiennya, gitu. Oke. Kalau pasien masih bisa BAK berarti 500 plus output urin. Misalnya tadi output urinnya 200, berarti kebutuhan cairan pasiennya 500 plus 200. Berarti berapa? 700. Tapi kalau dia sudah tidak bisa buang air kecil, biasanya kita sarankan untuk 500 cc per hari. Jadi pasien dan keluarganya diminta untuk mengukur dan menghitung pengeluaran urin pasiennya sendiri di rumah. Harusnya punya gelas ukur untuk mengukur urin. Ya, gelas ukurnya itu yang kayak handphone itu ya. Ada yang pernah lihat ya? Oke. Selanjutnya kita ke quiz post test ya. Buka post testnya. Berdoa dulu supaya menjadi yang pertama pada mulai quiz ya. Apakah pertanyaan ini masih sama atau tidak? Saya juga nggak tahu. Kita lihat sama-sama. Sistem yang mengatur cairan tubuh manusia adalah telat ya. Siapa yang? Wih, ada Sela itu siapa? Masya Allah. Sistem bukan sistem kardiovaskuler, apalagi sampai pernapasan dan pencernaan. Oke, selanjutnya termasuk penyakit yang dapat menyebabkan gangguan kebutuhan cairan. Penyakit apa? Doni, paha, dan Ivana di bagian atas. Oke, ada dada, ginjal. Oke, yang terakhir ya. Intervensi manajemen cairan pada pasien hemodialisis yang bertujuan menjaga keseimbangan cairan. Nah, kita lihat ada 4. Tepuk tangan buat kita. Kita itu di belakang ya. Kelihatan tetap memperhatikan. Jadi di sini ada 32 orang yang menjawab benar dengan memonitor intake output. Cindy, Mia, dan Rita. Ada yang tadi paling atas namanya? Oh, master. Oh, ini ada rekapannya ya. Cindy 300, 100% benar. Ivan juga 100% benar. Mungkin kalah cepat dalam menjawab. Oke, jadi sudah selesai pada pertemuan teori hari ini. Nanti bisa lihat di LMS kampus di portal e-learning.pancadakti.ac.id yang biasa dipakai buat CBT. Di situ nanti ada kasus, contoh kasus misalnya bisa kalian kerjakan belajar mandiri di rumah. Ya, sama ada. Nanti kalau saya masukkan modul praktikum, karena nanti kita mau praktikum. Modulnya udah dapat? Ada ya? Nah, bisa baca langsung atau nanti di situ bisa saya masukkan. Jadi dilihat modul praktikumnya untuk praktek pemeriksaan fisik sistem pernapasan. Lalu di situ juga nanti akan ada link YouTube yang tadi, karena yang tadi kan nggak keluar suaranya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri di rumah sebelum kita ketemu dalam pertemuan praktikum berikutnya. Ya, sudah jelas? Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sebelum kita mengakhiri, kan tadi pagi kita sudah berdoa. Langkah baiknya setelah kita belajar, kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini tidak lupa nanti sampai di asrama. Ya. Silakan pimpin doa kembali, Desli. Duduk siap. Berat. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, Bu.